Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handi Alamsa dengan NIM 0555185533 dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Saya hari ini akan mencoba menjelaskan tentang lahirnya Pancasila. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan melibatkan serangkaian peristiwa penting dalam lahirnya proses lahirnya Pancasila. 1. Adanya Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI yang dibentuk tanggal 29 April 1945. Tugas utamanya adalah menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan, tentunya kemerdekaan termasuk perumusan dasar negara, terus yang keduanya dalam sidang 1 tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dihadiri juga oleh tokoh-tokoh sangat penting yaitu Muhammad Yamin, Supono, dan juga Pak Soekarno. Mereka menyampaikan usulan dasar negara Republik Indonesia. Bapak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan ada 5 prinsip yang dinamakan Pancasila. Dibentuknya Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Saya akan mencoba lebih detail untuk menjelaskan tentang apa itu artinya Piagam Jakarta yang telah dicetuskan oleh para tokoh BPUPKI ini. Pada dasarnya Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 ada 2, yaitu yang satu berisikan rumusan dasar negara yang sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan yang kedua adalah ini menjadi rancangan pembukaan sebagai undang-undang dasar buat terbentuknya atau lahirnya negara Republik Indonesia untuk saat sekarang ini. Dalam persiapan kemerdekaan Indonesia dibentuklah sebuah badan yang siap untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang disebut dengan PPKI. Itu dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 yang menggantikan BPUPKI yang tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu negara. Yang keduanya, pada sidang PPKI tahun tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta dibahas kembali dan disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dengan seiring berjalannya waktu, Piagam Jakarta ini ada perubahan, khususnya ada perubahan dalam sila pertama. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang apa yang dirubah dalam sidang PPKI pada sila pertama. Fokus peristiwa penting perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta adalah peristiwa penting yang saya pilih adalah perubahan kalimat dalam sila pertama Piagam
Jakarta pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Sebelum sidang dimulai, Muhammad Hatta menerima keberatan dari wakil-wakil rakyat non-muslim dari wilayah Indonesia bagian timur yang keberatan dengan tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan mereka menganggap rumusan ini diskriminatif dan dikhawatirkan akan memecah belah bangsa dan secara otomatis mengkotak-kotakan etnis ataupun suku serta agama yang ada di negara yang baru dibentuk ini. Atas dasar pertimbangan persatuan ketuhanan dan keutuhan bangsa yang baru merdeka, Muhammad Hatta mengadakan rapat kilat dengan tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti Kiai Bagus Hadikusumo, Kasman Singodemorjo, dan Tengku Muhammad Hasan. Mereka merumuskan dan mengambil langkah yang terbaik buat menemukan solusi biar tidak terjadi diskriminasi antara suku A, suku B, atau agama A dan agama B. Dalam suasana musyawarah dan kekeluargaan, para tokoh Islam dengan jiwa yang besar dan menerima dan menyetujui penghapusan 7 kata tersebut demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Akhirnya rumusan sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini memastikan agar negara dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa yang majemuk. Baiklah, saya akan coba menjelaskan tentang nilai Pancasila yang tercermin dan yang paling menonjol dalam peristiwa perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, baik. Saya akan coba menjelaskan satu persatu, mulai dari persatuan kesatuan, terus musyawarah dan mufakat. Oke, baik, saya akan coba. Dalam persatuan kesatuan dalam konteks Piagam Jakarta adalah keputusan untuk mengubah rumusan sila pertama menunjukkan pengorbanan kepentingan kelompok atau golongan kepentingan yang lebih besar, yaitu menjaga persatuan nasional dari ancaman perpecahan para pendiri bangsa. Memilih untuk mengakomodasi keberagaman agama agar seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke merasa memiliki dan berdaulat atas negaranya. 2. Musyawarah dan mufakat adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah antara Muhammad Hatta dan perwakilan tokoh-tokoh Islam. Mereka akhirnya mencapai suatu kata mufakat secara damai dan bijaksana, serta menunjukkan semangat toleransi dan kebijaksanaan dalam penyampaian perbedaan. Dan akhirnya kita akan merefleksikan pribadi bagi generasi muda atau saat sekarang. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah pelajaran terbesarnya adalah pentingnya mengutamakan persatuan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Para pendiri bangsa telah memberikan contoh nyata bahwa keragaman kekayaan yang harus dijaga dengan toleransi dan jiwa besar. Satu, ada jiwa besar dalam berkorban. Kita harus belajar untuk tidak memaksakan kehendak dan rela melepaskan kepentingan pribadi atau kelompok jika tidak berpotensi mengancam keutuhan bangsa.
Toleransi aktif tidak hanya sekedar menerima perbedaan, tetapi juga aktif untuk mencari solusi yang paling baik untuk kepentingan bersama melalui dialog, musyawarah, seperti yang ditunjukkan oleh Muhammad Hatta dan para tokoh Islam di Nusantara. Oke, baiklah. Eh, saya coba menjelaskan lagi tentang relevansi nilai bagi generasi muda saat ini. Nilai-nilai sangat relevan bagi generasi muda di tengah era digital dan tantangan popularisasi, menyikapi adanya perbedaan di media sosial, adanya musyawarah dalam organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan mencoba menjelaskan perbedaan dan menyikapi di media sosial. Generasi muda menghadapi arus informasi yang cepat dan seringkali memecah belah. Nilai Persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan, pandangan, suku, agama, dan pilihan politik, serta menolak segala bentuk provokasi yang mengancam persatuan. Itu yang pertama, dan yang keduanya adalah musyawarah dalam organisasi dalam kehidupan sehari-hari, mencakupi semangat musyawarah dan mufakat harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, kampus, maupun komunitas. Daripada saling menyerang atau merasa paling benar, kita harus belajar berdiskusi secara konstruktif dan menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Oleh karena itu, dengan mewarisi semangat toleransi dan mengutamakan persatuan pada pendiri bangsa generasi muda dapat memastikan Indonesia tetap negara yang utuh, damai, dan harmonis dalam beragama. Mungkin itu penjelasan dari saya mencoba mengaktualisasikan, memvisualkan apa yang saya dapat dan saya pelajari dalam perumusan Pancasila. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi atau bahan pencerahan buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.